Shalom semuanya. Kita baru saja memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Kita baru saja meninggalkan tahun 2022. Tahun paradigma yang baru. Tahun di mana Tuhan membuat sesuatu yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kita sedang melihat bahwa tahun 2023, pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Perang Rusia-Ukraina yang masih berkelanjutan. Informasi tentang inflasi dan resesi ekonomi tahun 2023 diberitakan di semua platform media sosial. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana dengan keadaan saya? Apakah keadaan saya akan lebih baik atau lebih jelek? Bagi saudara yang sedang bertanya-tanya seperti itu, saya katakan bahwa kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Berdasarkan ayat ini, kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Selalu baru tiap minggu. Selalu baru tiap bulan. Dan selalu baru setiap tahun. Karena itu saya mengajak saudara untuk memperkatakan ini. Tuhan, saya percaya. Bagi saya, tahun 2023 akan lebih baik dari tahun 2022. Karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Selalu baru tiap minggu. Selalu baru setiap bulan. Dan selalu baru setiap tahun. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selain hal yang di atas, kita percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022 adalah karena Ratapan 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Jadi karena kita akan selalu berharap kepadanya, maka kita akan berkata, tahun 2023 akan lebih baik dibanding tahun 2022. Haleluya! Apa yang terjadi kalau kita berharap kepadanya? Yang pertama, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Yang akan melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan
diperbarui kuatnya, terbanglah dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada pernah, berjalan tiada lelah, ajarku harapkan Tuhan. Yang kedua, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24 yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, mari angkat tangan kita bersama-sama dan katakan, sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat, sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Katakan haleluya. Yang ketiga, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya adalah sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7-8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya! Yang keempat, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Alasan yang ketiga, mengapa kita berkata, kalau tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022. Karena hati kita melekat kepada Tuhan. Karena kita hidup intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14 dan 16, Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur
akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi kalau hati kita itu melekat kepada Tuhan, kalau kita hidup intim dengan Tuhan, maka yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam atau terror of the night, yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Dan hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Yang ketiga, Tuhan akan memuliakan kita. Dan yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Dan yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. Saudara, Tuhan Yesus yang mengasihi kita terlebih dahulu. Karena itu, dia menginginkan, dia merindukan kita mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Mari katakan bersama saya, because you first love me, because you first love me, because you first love me. Tuhan menuntun kita untuk memasuki tahun 2023 dengan memberikan tema bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Tuhan memberikan ayat emas untuk tema tahun ini dari Efesus 5 ayat 14. Dan 2 Korintus 2 ayat 14. Mungkin ada sebagian orang ketika mendengar tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Langsung pengertiannya adalah bangkit dari keterpurukan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, keluarga, sekolah, dan lain-lain. Apalagi menghadapi tahun 2023, di mana pandemi belum selesai. Perang Rusia-Ukraina yang belum berakhir, yang berujung kepada krisis ekonomi dan energi yang melanda dunia. PHK massal di perusahaan-perusahaan besar seperti Twitter, Facebook, disusul dengan Disney, Amazon, juga Rusia dan Inggris dinyatakan resesi. Banyak yang merasa takut, khawatir, dan panik. Namun ketika mendengar tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2023, itu memberikan satu pengharapan yang baru bagi mereka yang bergantung kepada Tuhan Yesus. Kita baru saja meninggalkan tahun 2022, yang berarti meninggalkan tahun paradigma yang baru. Selama ini kita merasakan bahwa cara-cara yang lama ketika memasuki tahun 2022 sudah tidak dapat digunakan lagi. Harus memakai cara yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang justru mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri, sehingga mengalami frustasi, tertekan, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, Tuhan berbicara kepada kita bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Saya percaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk bangkit dan meraih kemenangan. Amin.
Efesus 5 ayat 14 berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dalam pengertian bahasa Ibrani, kata bangkit diterjemahkan sebagai kum, yang memiliki pengertian yang sama dengan bahasa Inggris, rise dan stand. Yang menarik adalah kata kum juga memberi pengertian bahwa yang namanya bangkit itu adalah berdiri tegak. Bangkit dari mindset yang salah. Bangkit kepada jati diri sebagai murid Kristus. Di mana para murid diminta oleh Tuhan Yesus untuk bangun dan melihat tuaian jiwa-jiwa. John Wesley, Bapak Gerakan Metodis dan Kekudusan, memberikan komentar bahwa Efesus 5 ayat 14 ini menyiratkan pesan agar pengikut-pengikut Kristus selaku murid-murid Kristus juga bangkit dari ketidakpedulian kepada Tuhan maupun kepada diri sendiri. Supaya Efesus 5 ayat 14 itu terjadi, yaitu supaya kita bangkit dan bangun sehingga Kristus akan cahaya atas kita, maka kita harus melakukan Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain, dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersolah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. 2 Korintus 2 ayat 14 berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Dalam ayat ini Paulus menggambarkan orang percaya seperti sedang dipamerkan oleh Allah kepada dunia sebagai suatu kemenangan dan trofi atau piala kasih karunia Kristus yang menyelamatkan. Kehidupan orang percaya yang sudah ditebus itu dinyatakan sebagai bau yang harum di hadapan Allah dan umat manusia. Kehidupan orang percaya yang dimaksudkan ini adalah mereka yang hidupnya berkemenangan. Hidup sebagai pemenang. Kalau kita melihat dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, yang merupakan pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat, yang berarti pesan Tuhan Yesus kepada gereja sepanjang masa, selalu diakhiri dengan perkataan sebagai berikut.
Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi ini dapat disimpulkan, barang siapa menang, upahnya masuk sorga. Hanya pemenang yang masuk sorga. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 ini, Paulus juga mengucap syukur karena Kristus selalu membawa Paulus di jalan kemenangannya. Dalam kaitannya dengan kehidupan kekristenan, maka Allah menunjukkan jalan kemenangan, yaitu jalan salib atau pikul salib yang telah dijalani oleh murid-murid Kristus, sehingga mereka dalam hidup ini memperoleh kemenangan. Sama seperti Kristus telah menunjukkan bahwa ia telah melalui jalan kemenangan dengan memikul salibnya. Demikian juga dengan para pengikutnya, yaitu para muridnya. Saudara dan saya juga harus jalan dan pikul salib. Berita firman Tuhan tentang pikul salib sudah tidak populer untuk sebagian orang Kristen. Mereka mengira bahwa untuk masuk surga cukup mengalami kelahiran baru. Setelah itu hidup dengan semau gue. Di sini saya tegaskan, kalau ada yang mempunyai pengertian seperti itu, maka harus bertobat agar kita diselamatkan secara sempurna. Hari-hari ini tidak ada waktu untuk main-main lagi dengan kekristenan. Orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan, artinya berbau harum di hadapan Tuhan dan manusia, adalah mereka yang mengikuti jalan kemenangannya, yaitu dengan pikul salib. Melalui perjalanan hidup pengikut Kristus yang dipertontonkan kepada banyak orang, mereka akan menjadi kesaksian dan alat penginjilan. Dalam menyelesaikan amanat agung, hanya murid yang bisa memuridkan. Proses pemuridan ini terjadi melalui kesaksian hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus kepada orang lain. Bukan karena pelajaran yang hebat-hebat tentang pemuridan. Perlu dicatat bahwa arti menang atau kemenangan dalam Alkitab bahasa Inggris yang disebutkan sebagai triumphant tidak pernah berbicara mengenai keuntungan secara pribadi maupun berkat secara pribadi. Pengertian ini juga sama dengan pengertian bahasa Yunaninya. Pengertian kemenangan yang Tuhan maksudkan ternyata bertentangan dengan pengertian secara dunia. Sebagai perbandingan, perhatikan pengajaran Tuhan Yesus di Matius 5 tentang khotbah di bukit, di mana terlihat perbedaan yang mencolok tentang definisi bahagia secara surgawi dengan definisi umum secara duniawi. Selanjutnya, tentang pengertian menang dan kemenangan, kita harus mengingat dua hal sebagai berikut. Yang pertama, kemenangan terjadi karena pengurapan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 20 ayat 7. Hal ini dipertegas dalam Sefanya 3 ayat 17 yang menyebutkan bahwa kemenangan berasal dari Tuhan. Yang kedua, sesuai dengan yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, maka kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Orang yang menang atas dunia akan mendapatkan upah yang spesial dari Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17 yang berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Karena itu, orang yang menang atas dunia ini akan mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang
menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Hey, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ada kemenangan, ada kemenangan. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa buat mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa mereka senantiasa hidup dalam berkemenangan. Mereka keluar sebagai pemenang. Sebab hanya pemenangnya masuk surga. Urapi kami Tuhan memasuki tahun 2023 ini Tuhan. Urapi kami. Urapi kami. Terima pengurapan Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Kami terima Tuhan. Kami terima pengurapan. Kami terima ya Abah. Kami terima. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin.